Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Lanang Sajati. Kini kita masih berada di konten ngaji ya. Cuman sebelum konten ini saya lanjutkan, saya harus jelaskan dulu, saya harus terangkan dulu. Yang pertama, saya harus menegaskan bahwasannya dari dulu saya di setiap video saya sangat bisa sekali untuk berpenampilan seperti ini. Sangat bisa bagi saya untuk sekedar pakai peci, pakai sorban, pakai gamis dan lain sebagainya. Namun kenapa saya lebih memilih penampilan kasual di setiap video saya? Tujuannya apa? Yang pertama saya ingin menghindari hati dan pikiran saya dari perasaan ujub, ya. Karena tidak jarang saat saya berbicara sebagai seorang ahli hikmah dengan berbagai macam atributnya seperti sorban, gamis dan lain sebagainya, tidak sedikit orang-orang yang mencium tangan saya diperlakukan sebagaimana seorang ulama, saya diperlakukan sebagaimana seorang habaib, sebagai seorang kiai dan lain sebagainya. Dan jujur, saya merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Tidak nyamannya bukan berarti saya benci, bukan, tapi saya merasa malu terhadap perlakuan seperti itu. Kenapa? Karena saya berpikir orang-orang yang berlaku seperti ini kepada saya, mereka tidak tahu aib saya seperti apa. Saya ingin menjaga hati dan pikiran saya agar tetap berada di jalan yang lurus. Bagi saya pribadi, saya tidak mau sampai ada perasaan di dalam hati saya memiliki perasaan, wah saya orang mulia, saya patut dimuliakan dan lain sebagainya. Saya ingin menghindari itu. Oleh karena itu saya memilih berpenampilan kasual, berpenampilan biasa-biasa saja di setiap video saya, di setiap gemblengan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjaga pikiran dan hati saya agar tidak ujub. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menciptakan chemistry antara saya dan murid-murid saya. Karena tidak sedikit orang-orang yang memang merasa sungkan begitu saya berpenampilan seperti alim ulama, seperti kiai dan lain sebagainya. Mereka sungkan, ada yang jauh-jauh datang dari Saudi Arabia, ada yang dari Malaysia, dari Singapura. Begitu ketemu saya mereka kaku. Mereka ada yang dari Jawa Tengah, dari Bekasi dan lain sebagainya. Sampai sini mereka tidak istirahat. Mereka tidak tidur sebelum saya tidur duluan. Itu adalah bentuk perasaan sungkan terhadap mereka. Sedangkan saya paham mereka ini dalam kondisi kecapean. Mereka ini dalam kondisi ibaratnya perlu istirahat begitu. Nah, oleh karena itu tidak sedikit saat saya berpenampilan terlalu seperti kiai, mereka merasa sungkan gitu loh. Ya, bahkan ada sebagian tamu yang datang ke sini, mereka sudah benar-benar capek, mereka tidak mau tidur duluan sebelum saya tidur. Itulah bentuk adabnya sangat luar biasa sekali. Nah, untuk itu saya merasa orang-orang ini benar-benar orang-orang mulia. Orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang memiliki adab dan kualitas yang baik gitu loh. Oleh karena itu saat mereka datang ke tempat saya ingin mereka istirahat. Terkadang saya memakai baju kasual, saya ngobrol dan bercanda dengan mereka, ngobrol seperti biasanya. Tidak ada batasan antara guru dan murid ya. Terkadang juga saya pura-pura tidur sampai mereka tidur, baru saya keluar dan mengerjakan pekerjaan saya. Begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, saya bukan tidak mau berpenampilan seperti ini, tapi saya bisa saja berpenampilan seperti ini sejak dulu. Saya bisa saja membawa tongkat, saya bisa saja pakai baju putih dan lain sebagainya, sangat bisa. Cuman yang pertama adalah saya tidak mau hati saya ini dihinggapi oleh rasa ujub, ya. Oleh karena itu saya memilih ya udah biasa-biasa saja. Mereka memuliakan saya karena memang saya tidak menunjukkan sisi buruk saya kepada mereka. Mereka memuliakan saya karena Allah telah menutup aib saya di hadapan mereka. Oke? Oleh karena itu saya merasa saya orang yang hina, saya tidak pantas untuk terlalu diagung-agungkan, terlalu dipuja-puja dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya memilih untuk menjadi diri sendiri dengan pakaian kasual dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tadi bukan berarti saya tidak bisa berpenampilan seperti ini, bukan berarti saya tidak bisa berpenampilan seperti kiai dan habaib, bukan berarti tidak bisa, tapi saya sangat bisa, ya. Karena untuk berpenampilan seperti ini itu tidak perlu ilmu. Bahkan ada beberapa orang yang memang tidak tamat Iqra sekalipun bisa berpenampilan seperti ini, begitu loh. Nah, jadi di sini saya tegaskan bahwasanya penampilan bukan tolak ukur utama sebagai ahli hikmah, oke? Oleh karena itu saya memilih berpenampilan biasa-biasa saja, begitu. Nah, lalu kenapa kok di video ini saya berpenampilan seperti ini? Yang pertama begini, ada satu dalil yang mengatakan sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. Karena jika orang yang berilmu tidak menyombongkan diri kepada orang yang bodoh, orang awam akan salah panutan. Orang bodoh suaranya lebih lantang daripada orang yang paham. Ya, oleh karena itu saya selama ini menutup diri, saya selama ini menyembunyikan
apa yang saya pahami di balik penampilan saya yang biasa-biasa saja. Namun memang ternyata setelah saya mendapatkan banyak laporan, saya mendapatkan banyak keluhan dan lain sebagainya, saya merasakan bahwasanya sombong itu perlu. Sombong kepada orang sombong itu perlu. Ya. Berbicara seperti orang paham kepada orang yang so paham itu perlu. Oleh karena itu, sekarang saya berpenampilan seperti ini semata-mata saya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang mungkin orang-orang yang memang terlihat paham namun ternyata tidak paham. Saya ingin menunjukkan kepada mereka yang menyombongkan diri, mereka berbicara terlalu panjang lebar, mereka berbicara sebagai ibaratnya di luar kapasitas mereka dengan penampilan mereka sebagai sosok yang mulia, penampilannya menutupi kapasitas ilmu mereka. Saya berpenampilan ini saya tujukan untuk mereka. Ya, untuk mereka tujuannya apa? Bahwasanya orang-orang yang memang memiliki pengetahuan banyak itu tidak selalu harus berpenampilan pakai baju putih, pakai sorban dan lain sebagainya. Tidak selalu harus seperti itu, ya. Karena hati-hati, orang-orang yang penampilannya biasa-biasa saja, terkadang mereka kefahaman ilmunya lebih tinggi daripada orang yang sok-sokan pakai baju putih, sok-sokan mulia dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini saya memakai baju seperti ini, memakai outfit seperti ini semata-mata ingin mencolok mata mereka bahwasanya ini loh, saya juga paham, namun saya diam. Saya juga paham, namun saya tidak mau sok-sokan mulia. Oke, baik. Nah lalu dengan penampilan seperti ini, apa yang akan saya jelaskan? Yang pertama, banyak orang yang memang mulai tertipu dengan penampilan luar. Ya, ada orang-orang yang memang tidak paham, lalu mereka tidak tamat belajarnya, mereka akhirnya terbawa arus dan lain sebagainya. Mereka yang asalnya berada di jalan yang lurus sebagai seorang ahli hikmah, tiba-tiba sekarang menjadi tidak beda jauh dengan dukun-dukun selebritis di luar sana, collab sana, bikin sensasi sana, sensasi sini, bikin settingan sana, settingan sini dan lain sebagainya. Ya, nah banyaknya orang-orang seperti ini membuat saya berpikir bahwasanya ini waktunya saya menjelaskan kepada orang awam agar jangan sampai tertipu dengan orang-orang seperti ini. Karena tidak ada seorang ahli hikmah yang mana mereka ini ahli hikmah, tapi memang mereka masih melakukan banyak pantangan-pantangan yang dilarang oleh agama, ya, termasuk berbohong soal A, soal B, soal C, apalagi membodohi muridnya, berbohong kepada muridnya, mengatakan bahwasanya oh wirid ini itu berjam-jam gitu loh, wirid ini itu panjang gitu loh, makanya biaya jasanya gede. Oh ini rumah itu pembersihan, ada ya seperti itu orang yang mengaku ahli hikmah, ini rumah katanya angker, ini harus dibersihkan, biaya buhurnya sekian puluh juta, jasanya sekian juta, gede banget. Nah, orang yang merasa rumahnya angker, mereka tertipu, mereka mengiyakan saja omongan si ahli hikmah abal-abal ini. Padahal ahli hikmah abal-abal ini mereka belum 5 tahun pun enggak gitu loh belajar ilmu hikmah, baru 1-2 tahun tiba-tiba mereka terbawa arus dan lain sebagainya ya. Nah, banyaknya orang-orang seperti ini yang mencoreng nama dunia ilmu hikmah. Mereka tidak paham, tapi mereka berbicara seakan-akan orang yang paham. Oleh karena itu, ini waktunya saya menjelaskan kepada publik apa itu ahli hikmah. Ya, baik, yang pertama ini mukodimah ini pernah saya munculkan pada tahun 2017 ya, mungkin sekarang postingannya sudah tertindih. Ini adalah rangkaian mukodimah saya, mukodimah pengenalan mengenai ilmu hikmah. Mukodimah ini saya susun dari beberapa kitab yang saya rumuskan, yang saya ringkas menjadi satu kesimpulan mengenai ilmu hikmah. Yang pertama ada dari hadis, dari Ibnu Majah, ada dari Jami' Shogir, kemudian ada lagi dari Fathul Bari, saya ambil juga dari Kitabul Ilmi, kemudian ada dari beberapa ayat-ayat, beberapa surat-surat Al-Quran ya maksudnya, kemudian ada dari Mu'jam Tajul Arus, ada juga dari Tafsir Quran Al-Azim, Tafsir Mafatihul Ghaib, Tafsir Karim Ar-Rahman fi Kalam Al-Manan, Tafsir Al-Munir. Banyak banget saya rumuskan menjadi satu kesimpulan mengenai ilmu hikmah. Ini lebar ya, lebar lagi. Maksudnya panjang. Kesimpulannya panjang banget. Nih. Panjang banget. Ini mukodimah. Dulu pernah saya munculkan, cuman sekarang saya rasa perlu saya buatkan videonya agar orang-orang paham dan tidak tertipu oleh sebagian golongan ahli hikmah abal-abal. Ya, baik. Yang pertama yang harus saya jelaskan di sini, apa itu ilmu hikmah? Ilmu hikmah
berdasarkan beberapa tafsir. Yang pertama saya sebutkan tafsir yang pertama, al-hikmah. Al-hikmah, kata hikmah itu berasal daripada, catat, silakan Anda catat, siapkan kertas, siapkan pulpen, kemudian catat poin-poin yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, poin yang pertama, hikmah berasal dari, dalam lisan Arab maksudnya, dalam lisan Arab, Ibnu Manzur menyebut hikmah itu adalah al-qada. Al-qada itu artinya memutuskan. Yang pertama, arti hikmah itu adalah memutuskan. Yang kedua, poin nomor 2, dalam Al-Mujam Al-Wasit, di situ disebutkan bahwasanya hikmah berasal dari kata hakama yang bermakna melarang atau menghalangi. Melarang atau menghalangi, ya. Itu bisa dikatakan tegak jika menghalangi seseorang berbuat kezaliman. Jadi hikmah ini bisa dikatakan hikmah saat hikmah tersebut dapat melarang, menghalangi orang untuk berbuat zalim. Poin nomor 3, hikmah juga bermaksud adil dalam memutuskan sesuatu. Nomor 4, hikmah adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dalam mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi begitu kita mengamalkan ayat ini, kita harus paham ayatnya maksudnya apa dan kemana. Ya, hakikat dari ayat ini apa, hakikat dari lafaz bacaan ini apa, itu artinya hikmah. Itu poin nomor 4. Sekarang poin nomor 5. Di dalam mafhum al-hikmah fi al-da'wah, Dr. Soleh bin Abdullah bin Humaid menjelaskan, kata al-hikmah berasal dari al-hakamah, yaitu tali kekang binatang yang dengannya orang bisa mengendalikan hewannya sesuai dengan keinginannya. Itu jadi artinya hikmah ini menurut Dr. Soleh bin Abdullah bin Humaid dikatakan bahwasanya hikmah itu artinya asal katanya dari al-hakamah yang berarti tali kekang binatang. Tali kekang binatang yang dengannya orang bisa mengendalikan hewannya. Maksudnya dengan hikmah ini, ya, dengan hikmah ini diharapkan orang dapat mengendalikan pikiran, hati dan hawa nafsunya. Oke. Poin nomor 6, kata hikmah juga didapati dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Di situ di situ dikatakan bahwasanya, dan yang telah diturunkan kepada kalian dari kitab dan hikmah untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepadamu. Ya. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, di situ diartikan hikmah ini maknanya adalah nasihat menurut Ar-Razi. Ya, itu artinya adalah nasihat. Itu poin nomor 6. Poin nomor 7, hikmah juga bermakna pemahaman. Hikmah juga bermakna pemahaman. Seperti yang ditunjukkan di dalam ayat, catat di dalam ayat surat Maryam ayat 12, di situ dikatakan, dan kami memberikan hikmah. Allah berfirman, dan kami memberikan al-hikmah, pemahaman kepadanya Yahya. Kami memberikan pemahaman kepada Yahya ketika dia masih kecil. Yahya ini diberikan pemahaman oleh Allah saat usianya masih kecil gitu loh. Nah, kemudian Ibnu Katsir menerangkan bahwa kami memberikan kepada Yahya pemahaman, ilmu dan kesungguhan memenuhi panggilan kebaikan dan keistiqomahan di atasnya. Ya, jadi menurut Ibnu Katsir bahwasanya al-hikmah ini artinya adalah Allah memberikan pemahaman ilmu dan kesungguhan hati dalam memenuhi panggilan Allah di jalan kebaikan dan istiqomah di jalan kebaikan tersebut. Poin nomor 8, makna hikmah selanjutnya adalah pengetahuan. Ya, makna hikmah selanjutnya adalah pengetahuan. Poin nomor 8. Di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah, serta kenabian. Menurut Profesor Wahbah Al-Zuhaili, beliau mengatakan bahwasanya al-hukmah di dalam ayat tersebut berarti ilmu yang bermanfaat dan pemahaman terhadap agama di dalam tafsir Al-Munir. Poin nomor 9, hikmah juga bisa bermaksud kenabian, nubuwah. Firman Allah, sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah, kenabian kepada keluarga Ibrahim di dalam surat An-Nisa. Mufassir Abdurrahman As-Sa'di menerangkan bahwa Allah memberikan nikmat kenabian dan kitab kepada Ibrahim dan keturunannya. Itu di dalam kitab Tafsir Karim Ar-Rahman fi Kalam Al-Manan, ya. Baik, di situ tadi nomor 9 ini Tafsir Karim Ar-Rahman fi Kalam Al-Manan itu adalah poin terakhir. Jadi pemahaman mengenai hikmah itu ada 9 berdasarkan rujukan banyak kitab tadi saya sebutkan dan banyak juga ulama dan
ahlinya yang memberikan pendapat, memberikan ibaratnya pemahaman mengenai apa itu arti hikmah. Lalu jika 9 poin tadi kita gabungkan ya. Tadi antum semua sudah catat. Sekarang kita gabungkan nih dari 9 poin itu apa sih hikmah itu? Nah, baik, di sini akan saya jelaskan ringkasannya. Berarti jika dasar dan dalilnya 9 poin tadi, maka hikmah itu memiliki arti sesuatu hal yang dapat memutuskan kita, dalil nomor 1. Sesuatu hal yang dapat memutuskan kita, dalil nomor 1, dari segala perbuatan yang tidak terpuji dan dibenci Allah, dalil nomor 2 dan 5. Dengan cara menjalankan nasihat dan wejangan, pituduh, petunjuk daripada guru selama nasihat dan wejangan tersebut tidak melanggar syariat Allah dan baik untuk diamalkan, dalil nomor 6. Kemudian mengamalkan amaliyah serta amalan apapun yang baik yang sesuai tuntunan daripada guru yang hak dan yang jelas sumbernya, ya. Dalil nomor 4. Dengan begitu kita dapat memiliki pemahaman mengenai agama Allah dengan pemahaman yang hak dan benar, dalil nomor 7 dan 8. Dengan begitu Allah akan mengangkat derajat dan kemuliaan kita, dalil nomor 9. Sehingga kita dapat memutuskan suatu perkara baik dunia ataupun akhirat, baik perkara diri sendiri ataupun perkara umat, baik perkara di dalam rumah ataupun di alam dunia dengan sebaik-baiknya keputusan, dalil nomor 3, ya. Itu adalah ahli hikmah yang sesungguhnya berdasarkan pemahaman para ulama, ya. Nah, sekarang lalu kita menjelaskan nih untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah ahli hikmah itu dapat diukur dari penampilan lahiriahnya? Yang pertama, tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan ahli hikmah, ulama pun masih ada yang ada ulama ulama yang buruk. Jangankan ulama, masjid pun ada masjid diror, gitu. Apalagi seorang ahli hikmah, ya. Ulama dan masjid itu sudah positif lah, 99,9% positif gitu image-nya. Tapi itu masih bisa menjadi buruk loh. Buktinya ada ulama ada masjid diror dan lain sebagainya. Apalagi sekelas seorang ahli hikmah, ya. Apalagi sekelas seorang ahli hikmah, gitu loh. Nah, oleh karena itu, apakah ahli hikmah bisa dinilai secara fisik, secara penampilan, secara tampilan luar yang kita lihat dengan mata kita? Jelas tidak bisa. Jelas tidak bisa. Oke? Lalu bagaimana cara untuk mengetahui seorang ahli hikmah yang benar dan buruk? Yang pertama, kita harus melihat keistiqomahan dia di dalam jalan Allah ini. Maksudnya begini loh. Ada ahli hikmah, misalkan ada ahli hikmah. Dulunya senang tirakat, senang wirid, sampai sekarang dia senang wirid, senang tirakat. Itu berarti istiqomah di jalan Allah, ya. Tapi ada ahli hikmah yang istiqomah awalnya, lalu kemudian sekarang syuting sana, cari masa sana, cari masa sini, gitu kan. Termasuk bergabung dengan orang-orang yang memang pemahamannya melenceng dari pemahaman ilmu hikmah. Lalu kemudian ikut-ikutan pemahaman orang-orang yang tidak paham agama, ya. Lalu kemudian ikut-ikutan seperti dukun-dukun entertain yang lain dan lain sebagainya, gitu kan. Banyak di luar sana banyak yang mengaku ahli hikmah, tapi perilakunya seperti itu. Ini kan dia sudah tidak istiqomah. Jangankan keistiqomahan di balik layar, keistiqomahan di depan layar saja, keistiqomahan di depan kamera saja yang dipertontonkan ke publik saja dia sudah tidak bisa istiqomah. Apalagi keistiqomahan yang di balik layar. Maksud saya begini, pemahaman yang dia tunjukkan di publik saja, ya, pemahaman yang dia tunjukkan di media sosial saja sudah tidak istiqomah. Apalagi pemahaman, apalagi akidah yang berada di dalam hati dan batinnya. Apalagi sholat malamnya. Ya, yang kita lihat saja dia sudah tidak bisa istiqomah. Apalagi amalan-amalan yang dia lakukan dan kita tidak bisa melihat. Gitu loh. Gitu. Nah, sekarang orang jangan sosokan. Banyak orang yang mencela saya. Apa katanya ahli hikmah ngomongnya kasar segala macam dan lain sebagainya, ya. Mereka melihat saya, menilai saya berdasarkan pandangan yang mereka lihat. Saya tidak apa-apa dikatakan seperti itu. Silakan saja. Toh kan kita semua akan mati. Kita akan dihisab. Banyak orang yang memfitnah saya, orang yang menuduh saya buruk dikarenakan satu orang ini yang menghasut. Ya kita kan akan bertemu di akhirat. Itu amal semua loh. Orang-orang yang menuduh saya ini bakal jadi amal semua, termasuk orang ini penghasutnya. Dia akan saya ambil amalnya gitu loh. Kalau amalnya habis, dosa saya kasih ke dia. Gitu loh. Makanya saya santai aja gitu, dituduh ria, dituduh
guru kok ngomongnya kasar dan lain sebagainya, ngomongnya mencaci maki orang, katanya apaan guru ahli hikmah kok seperti itu gitu kan. Ya silakan saja. Toh di belakang saya tidak seperti itu. Toh banyak orang-orang yang tertipu masalah keilmuan datang ke saya perbaiki ilmunya, tidak ada biaya mahar sedikit pun nggak ada, gitu loh. Nggak ada biaya usul ulang sekian ratus ribu, sekian ratus juta gitu kan, nggak ada gitu loh, nggak ada. Nah sekarang justru ada orang di luar sana, ada orang-orang di luar sana, di luar Jawa gitu kan, di mana, di luar negeri, kayak pokoknya di luar sana jauh lah. Ada orang-orang yang memang di image di publiknya dia terlihat seperti orang baik. Namun ternyata murid-muridnya banyak yang dikasarin, murid-muridnya banyak yang tidak dibimbing, murid-muridnya banyak yang disalah-salahkan, murid-muridnya ada yang melanggar pantangan harus melakukan suatu amalan tertentu, kemudian ada orang-orang yang memang ingin bertobat lalu ilmu untuk tobatnya orang itu harus bayar lagi dan lain sebagainya. Nah ini kan itu salah satu contoh gitu loh, yang terlihat baik saja seperti itu. Yang terlihat baik belum tentu baik, tapi yang terlihat buruk belum tentu buruk juga. Makanya Allah berfirman, yang menurutmu baik itu belum tentu baik, yang menurutmu buruk itu belum tentu buruk. Makanya perlu istikharah di dalam hal seperti ini ya, agar kita tidak tertipu oleh orang-orang seperti itu gitu loh. Nah itu tadi, jadi seorang guru ini tidak, guru ilmu hikmah, seorang ahli hikmah itu tidak bisa dilihat hanya sekedar dari postingan media sosialnya saja, nggak bisa gitu loh. Kita perlu istikharah. Kalau kita nggak bisa istikharah ya kita sering-sering ketemu dengan dia, lihat perilaku dia seperti apa, pemahaman dia lihat seperti apa gitu loh. Lihat pemahaman dia seperti apa, akidah dia seperti apa. Dan tolonglah datang kepada dia jangan dalam konteks tamu. Coba antum dekati dia sebagai konteks teman. Karena kalau antum mendekati dia, bertamu ke rumahnya sebagai seorang murid, sebagai seorang tamu, jelas dia akan menjaga image-nya. Image yang dia bangun selama ini akan dia jaga. Tapi coba deh saat antum sudah dekat dengan dia, orang-orang yang belajar kepada dia sudah seperti teman dengan dia, antum bakal melihat sifat dia yang asli itu seperti apa. Itu contohnya ya. Seperti misalkan antum pengen tahu sifat saya yang asli, ya silakan. Sering-sering datang ke tempat saya, sering-sering ngopi bareng, sering-sering makan bareng, sering-sering kita ngopi di warung kopi dan lain sebagainya gitu kan. Sering-sering seperti itu. Antum bakal melihat saya itu seperti apa. Begitu. Nah, oleh karena itu kenapa dari dulu saya tidak pernah mau pakai sorban dan lain sebagainya. Mungkin dulu-dulu sempat saya menjaga image, namun saya pikir lagi saya terlalu hina untuk menjaga image saya, untuk menjaga kemuliaan saya di hadapan orang-orang. Karena saya tidak semulia yang mereka pikirkan. Begitu ya. Nah, oleh karena itu saya lebih ke enjoy dalam mendidik, dalam mengajari, saya enjoy. Saya nggak mau orang-orang ini sungkan untuk bertanya. Saya nggak mau murid-murid saya sungkan, takut, segan untuk bertanya, untuk mencari jawaban dan lain sebagainya. Saya tidak mau seperti itu ya. Oleh karena itu saya lebih bersifat santai, kalem, enjoy. Nggak perlu wah gimana, enggak, santai aja dengan saya, santai ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar menciptakan chemistry antara saya dengan si murid. Dengan begitu kita berdua akan semakin dekat. Dan saat kita sudah dekat, murid saya akan mengetahui sifat asli saya seperti apa. Dan saya pun sama, akan mengetahui sifat asli murid saya seperti apa. Karena kalau kita masih belum dekat, saya akan menjaga image saya dan dia pun, murid saya, akan menjaga image dia. Oleh karena itu saya ciptakan chemistry agar kita berdua semakin dekat. Begitu kita dekat, dia tahu siapa saya tahu siapa dia. Dia tahu saya bagaimana dan saya pun tahu dia bagaimana. Begitu ya. Nah lalu jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang mengaku ahli hikmah namun pemahaman akidah, apa yang mereka pertontonkan di media sosial itu tidak sejalan dengan ilmu hikmah. Hati-hati. Karena apa? Sekarang itu zamannya fitnah dajjal. Dan sebelum fitnah yang terbesar, fitnah tertingginya dajjal turun, akan ada fitnah-fitnah di bawahnya. Ya Eden, itu kan Ahmadiyah, termasuk ahli hikmah seperti ini. Makanya kita harus hati-hati menyikapi orang-orang seperti ini gitu loh. Jangan mudah tertipu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara memilih ahli hikmah yang benar? Kita lihat syariatnya dulu. Lihat dong syariatnya dulu. Ya sekarang kita lihat ahli hikmah ini syariatnya bener enggak nih? Misalkan pemahaman dia soal sholat bener enggak nih? Pemahaman dia soal malaikat bener enggak nih? Pemahaman dia soal ibadah bener enggak nih? Pemahaman dia soal ayat Al-Quran bener enggak? Pemahaman dia soal hadis sejauh mana? Pemahaman dia soal ayat Al-Quran, Madaniyah, Makiyahnya sejauh mana? Tafsir dia mengenai ayat Al-Quran, pemahaman dia berguru kepada siapa, ini kita harus paham dulu itu gitu loh. Kita harus tahu bibit bebet bobot calon guru kita ini seperti apa.
Jangan sampai kita belajar kepada orang yang memang dia sendiri bermasalah gitu loh. Bermasalah akidahnya, dengan silsilah keguruannya dia bermasalah, pemahamannya dia bermasalah, lalu kemudian di media sosialnya juga dia bermasalah gitu loh. Ini harus hati-hati, jangan sampai kita salah berguru kepada orang-orang seperti ini. Karena yang ada saat kita berguru kepada orang ini, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita cari, yang ada duit kita habis diporotin terus sama orang ini gitu loh. Ngelanggar pantangan suruh bayar, pengen tobat suruh bayar, terus seperti itu. Makanya kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati dalam memilih guru di dalam ilmu hikmah. Nah, jangan ada keluar ucapan tidak boleh kita melihat guru-guru kita itu mentang-mentang guru kita ini tidak bisa sholat, lalu kita tidak mau berguru kepada dia. Tidak boleh, karena ada wali-wali Allah pun yang tidak bisa sholat. Nggak mungkin gitu loh. Sekarang begini. Ada yang berkata bahwasanya tidak boleh menilai ahli hikmah itu dari lahiriahnya saja gitu kan. Bukan lahiriah di sini bukan maksudnya penampilan ya, bukan, tapi pemahaman agama lahiriahnya. Soal ayat Al-Qur'an, pemahaman akidahnya, mazhabnya, manhajnya seperti apa, itu pemahaman lahiriahnya gitu loh. Nah, jangan sampai ada ngomong kita nggak perlu ragu untuk belajar kepada guru yang tidak bisa baca Quran misalkan. Kita tidak boleh suhudon kepada guru mentang-mentang guru kita tidak bisa baca Quran dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus ada lagi omongan katanya seorang guru itu yang penting dilihat sisi istiqomahnya, sisi kebaikannya gitu kan. Jangan dipedulikan dia meskipun gak bisa sholat. Karena wali-wali Allah pun ada yang tidak bisa baca Quran, wali-wali Allah pun ada yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini sudah menyalahi aturan fikih. Ucapan-ucapan seperti ini sudah menyalahi aturan fikih gitu ya. Kenapa? Ada orang yang berkata di luar sana, ada orang yang berkata kita ini ibaratnya jangan takutlah belajar kepada guru yang memang belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa sholat, belum bisa akidah, belum paham apa itu tasawuf dan lain sebagainya. Kita nggak perlu ragu belajar ke guru tersebut katanya. Karena guru itu yang penting istiqomah dan lain sebagainya. Toh ada wali-wali Allah pun yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Speechless lah. Ini nggak paham, terlalu jauh, sesatnya terlalu jauh. Kenapa? Ada yang berkata, ada wali-wali Allah pun yang memang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Pertanyaannya satu, gimana caranya orang ini bisa menjadi wali kalau tidak bisa baca Al-Quran dengan benar? Oke lah, ada wali yang tidak bisa mengaji, oke ada wali yang tidak sholat, oke ada. Tapi walinya wali majdub. Saat ada orang ngomong, ada banyak wali-wali Allah yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, yang tidak bisa membaca Al-Ikhlas dengan benar. Ada yang ngomong seperti itu, ada katanya banyak wali-wali Allah yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Ada yang ngomong seperti itu. Ada. Pertanyaannya satu, wali itu siapa? Coba sebutkan satu orang aja. Satu aja wali yang memang dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Satu aja, gak perlu banyak-banyak. Orang ini kan ngomong banyak katanya wali yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Tolong sebutkan satu aja gitu loh. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ente sudah bertemu berapa wali sampai ngomong banyak wali-wali Allah yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Banyak yang ngomong seperti dia ngomong banyak katanya wali ya, dia ngomong seperti itu, ngomong banyak wali Allah yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Pertanyaannya satu tadi. Yang pertama, wali itu siapa? Sebutkan satu aja, nggak perlu banyak-banyak, satu aja. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, berapa banyak wali yang sudah antum temui gitu sampai antum bisa ngomong seperti itu? Ini ucapan ini akan ditagih, akan dihisab gitu loh. Dan saya tidak masalah kalau orang ini mau sesat dirinya sendiri, nggak masalah gitu kan. Orang ini mau sesat dengan dirinya sendiri nggak masalah. Tapi saat dia menyesatkan orang lain, menyesatkan umat Nabi Muhammad, ini yang masalah. Ini masalah saya sebenarnya. Kalau orang ini yang ngomong seperti itu dia mau sesat sendiri, ya nggak masalah. Tapi saat dia menyesatkan orang banyak, ini yang jadi masalah. Dan saat dia menyesatkan orang banyak, maka tugas ahli ilmu semakin berat. Harus menarik orang-orang yang sesat itu kembali ke jalan Allah. Gitu loh. Nah, begitu. Lalu kenapa kok orang ini sampai bisa
berpemahaman seperti ini. Ingat, ilmu tanpa guru maka gurunya adalah setan. Gurunya adalah setan. Ya, kok orang ini bisa ngomong seperti ini? Banyak contoh. Dulu ada seorang ahli pengobatan dari Malang, katanya bisa mendatangkan nabi, bisa mendatangkan malaikat. Ada lagi seorang ustadz di Jakarta, sudah sering muncul di TV, lalu dia ngomong Dajjal itu ada di setiap orang katanya. Lalu sekarang ada orang ini yang ngomong wali Allah itu banyak yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Kita lihat dulu basic mereka, lihat dulu background mereka, lihat dulu dong. Guru mereka itu siapa? Ya. Kalau mereka ini tidak punya guru atau dengan gurunya bermasalah, hati-hati. Karena artinya apa? Artinya mereka tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Yang dimaksud gurunya setan itu apa? Saat orang belajar tidak punya guru yang benar, dia bisa berucap sesuka hatinya berdasarkan akal pikiran dia. Dan ingat, setan bisa mempengaruhi akal pikiran manusia. Makanya, orang yang tidak punya guru, gurunya adalah setan. Dan apakah Anda mau berguru kepada orang yang gurunya sendiri setan? Misalkan nih, guru saya setan nih, misalkan saya ngomong yang aneh-aneh, guru saya setan misalkan ya. Apakah antum mau belajar kepada saya? Sedangkan saya sendiri gurunya setan. Mau? Enggak kan? Oleh karena itu pentingnya kita mencari tahu bibit, bebet, bobot calon guru kita sebelum kita belajar kepada guru tersebut. Gitu loh. Dan ingat, kalau orang tersebut ngomong, wah gurunya ada A, B, C, D, F, G. Ya buktinya mana? Buktinya mana? Kalau ngomong dia punya guru, lihat. Kita misalkan nih, bisa aja ya saya ngaku nih. Saya tidak punya guru, tapi saya ngomong tuh guru saya itu. Orang lain tukang sapu saya sebut guru. Nah ini kita harus mikir. Saat saya menyebutkan orang itu guru saya, maka antum harus cari tahu dulu orang itu siapa. Dia belajar agamanya sampai mana. Gitu loh. Jangan sampai begini. Ingat dalilnya satu, fas'alu ahlal dzikri. Tanya kepada ahlinya. Ya. Jangan sampai begini. Ada seorang ahli hikmah. Dia ngomong, tuh guru saya. Dan ternyata gurunya ini seorang ahli fikih. Maka tidak boleh berguru kepada saya. Kenapa? Karena saya ahli hikmah, sedangkan guru saya ahli fikih. Sudah tidak nyambung. Tidak nyambung. Ya. Karena di dalam ilmu itu harus musalsal. Musalsal itu apa? Begini loh. Aduh, bukan musalsal ya, bukan musalsal. Saya lupa lagi. Lupa lagi namanya apa, bahasa Arabnya lupa lagi. Tapi yang jelas bukan musalsal. Pokoknya begini. Ada istilahnya dalam bahasa Arab, cuman saya lupa lagi istilahnya apa. Jadi begini. Begitu antum belajar kepada saya, antum harus tahu saya ini siapa dan saya berguru kepada siapa. Ya. Antum berguru kepada saya seorang ahli hikmah. Dan antum harus memastikan bahwa guru saya pun adalah seorang ahli hikmah. Gitu loh. Seorang pengamal ilmu hikmah, seorang ahli kitab, seorang ahli rohani. Jangan sampai antum belajar kepada saya bilang bahwa saya ahli rohani, saya ahli ilmu hikmah, saya ahli ilmu hikmah kitab kuno. Ya. Jangan sampai antum belajar kepada saya, sementara antum tahu bahwa guru saya sendiri pun bukan seorang ahli rohani, bukan seorang ahli hikmah. Sesat. Seperti ibarat bertanya bagaimana caranya terbang kepada babi. Bertanya bagaimana caranya renang kepada jerapah. Nggak nyambung. Antum tanya soal renang kepada ikan. Antum tanya soal terbang kepada burung. Antum bertanya soal ilmu ruhani kepada yang ahli. Dan antum harus tahu kapasitas orang yang antum tanya ini siapa. Kapasitasnya sampai mana. Jangan sembarang berguru itu, jangan. Kenapa? Karena ini soal ilmu ruhani.